ketika mengkajinya, ini memahami karya sastra dapat berdiri sendiri yang ada di dalamnya itu. Hal-hal yang ada di sekitarnya memang itu penting, tapi di sini Arketipum 18. ya, selamat berjumpa kembali di channel Arketipum 18. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pendekatan sastra. Pendekatan karya sastra itu prosesnya seperti apa? Apakah ada jenis-jenisnya? Mengenai pendekatan sastra ini akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Saya masih menggunakan buku referensi dari Suwardi Endraswara tentang metodologi penelitian sastra tahun 2006. Ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk Anda yang sedang melakukan penelitian sastra. Di sini dijelaskan bahwa pendekatan sastra ini terbagi menjadi dua, ada pendekatan mikrosastra dan makrosastra. Ini ada perbedaan antara keduanya. Kali ini kita akan membahas itu, pendekatan sastra dari mikro dan makronya itu seperti apa. Di dalam bukunya Suwardi Endraswara tentang metodologi penelitian sastra, di sini dijelaskan bahwa secara garis besar, ini Tanaka tahun 1976, halaman 9 di dalam bukunya Suwardi Endraswara, dijelaskan bahwa Tanaka mengenalkan dua pendekatan, yakni mikrosastra dan makrosastra. Nah, ini ada dua yang dikenalkan menurut Tanaka, ada mikro dan makrosastra. Mikrosastra di sini dijelaskan artinya kajian yang menganggap bahwa memahami karya sastra dapat berdiri sendiri tanpa bantuan aspek lain di sekitarnya. Jadi makrosastra itu merupakan kajian yang menganggap bahwa memahami karya sastra dapat berdiri sendiri tanpa bantuan aspek lain di sekitarnya. Jadi aspek-aspek di sekitarnya yang mempengaruhi karya sastra itu tidak diperlukan. Namun di sini yang paling utama ini adalah ketika mengkajinya, ini memahami karya sastra dapat berdiri sendiri yang ada di dalamnya itu. Hal-hal yang ada di sekitarnya memang itu penting, tapi di sini aspek lain di sekitarnya ini belum dibutuhkan di sini, tanpa bantuan aspek lain di sekitarnya. Sebaliknya, makro, ini makro tadi itu mikro artinya kajian yang menganggap bahwa memahami karya sastra dapat berdiri sendiri tanpa bantuan aspek lain di sekitarnya. Ketika sudah masuk ke makrosastra, makro ya, ini makrosastra adalah pemahaman sastra dengan bantuan unsur lain di luar sastra. Ketika sudah masuk ke makrosastra, di sini dijelaskan pemahaman sastra dengan bantuan unsur lain di luar sastra. Jadi ada unsur-unsur lain di luar sastra yang mempengaruhi karya sastra di sini, sehingga di sini tentunya perlu dikaji. Di sini tentunya ada mikronya, kemudian ada hal-halnya. Ini yang ada di dalamnya itu ini, kemudian di sekitarnya yang mempengaruhi sastra tersebut ini perlu dikaji, perlu digunakan untuk bantuan ketika melakukan penelitian sastra ini. Jadi perlu didekati dengan makronya, hal-hal yang ada di sekitarnya ini. Dua tawaran pendekatan tersebut ya, di dalam bukunya Suwardi Endraswara ini dijelaskan bahwa sebenarnya sejajar dengan pendekatan Wilk dan Warren tahun 1989, yaitu pendekatan intrinsik dan ekstrinsik. Pendekatan intrinsik penelitian adalah penelitian sastra yang bersumber pada teks sastra itu sendiri secara otomatis. Jadi bersumber di dalam teks sastra. Teks sastranya seperti apa? Nah, ini yang dikaji itu ini. Sedangkan pendekatan ekstrinsik adalah penelitian unsur-unsur luar karya sastra, yakni pengkajian konteks karya sastra di luar teks. Jadi tentunya yang melatar belakangnya ini apa? Ini semakin mendalam kalau sudah masuk ke ekstrinsik. Intrinsik pasti dikaji, karena sebelum ke ekstrinsik tetap ke intrinsik dulu, sehingga setelah intrinsik nanti ekstrinsiknya akan dikaji.
kedua pendekatan tersebut saling melengkapi. Ya, ini dari Tanaka tadi, kemudian Wieland dan Warren ini, kemudian ini sebenarnya saling melengkapi dalam pemaknaan teks sastra. Jadi tidak ada pendekatan yang lebih penting atau kurang penting. Ini lebih penting, ini kurang penting, karena di dalamnya tetap saling berhubungan. Penting tidaknya kedua pendekatan itu tergantung tujuan penelitian sastra itu sendiri. Memang kalau akan lengkap, kedua pendekatan itu semestinya digunakan bersama-sama. Tetapi jika tidak mungkin, tentu tidak harus diperdebatkan berkepanjangan. Jadi ketika kita memang mau mengacu ke unsur ekstrinsik, ketika fokusnya memang ke situ, nilai sosial apa, ini memang ada unsur dari intrinsik yang tetap dilibatkan ini, tapi tetap fokusnya ke ekstrinsiknya saja atau ke makronya saja. Jadi antara mikro, makro, intrinsik, ekstrinsik ini merupakan penjelasan yang hampir sama karena keduanya saling berhubungan. Nah, ini semuanya ditentukan berdasarkan kebutuhan dari peneliti itu sendiri. Apakah peneliti memang di sini fokus untuk meneliti mengenai mikro atau makro, intrinsik atau ekstrinsik, ini hampir sama keduanya. Ketika peneliti memang fokusnya ke intrinsik saja, tidak ke ekstrinsik, ya ini juga boleh, ini sesuai dengan tujuannya. Tapi ketika peneliti masuk ke ekstrinsik, masuk ke makronya, nah ini ada hal yang ada di intrinsik yang dilibatkan di situ. Ini sesuai lagi dengan tujuan penelitian itu sendiri untuk apa. Nah, ini ada gambaran bahwa ketika pendekatan itu dipilih, ini sudah sesuai dengan sasaran penelitian. Itu tadi gambaran mengenai dua jenis pendekatan di dalam penelitian sastra. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda dan Anda memperoleh pencerahan. Sampai berjumpa di channel Arketipum 18 selanjutnya. Salam budaya. Arketipum 18.